Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Gibran Albani. Kali ini saya akan menjelaskan alur dan proses pembuatan dari Kaggle sampai jadi web. Pertama-tama saya mengambil data set dari Kaggle yang bernama coffee, sales, dan saya juga mengambil codingannya dari Omer Faruk Yozgi. Selanjutnya, ini bentuk datasetnya. Dataset ini saya normalisasi menjadi seperti ini. Ada dimdet, dimcard, payment method, produk, dan fee transaksi. Selanjutnya, yang tadi codingan dari Kaggle, saya ambil beberapa sampelnya seperti ini. Supaya lebih mudah menjelaskannya, saya pindah ke diagram ini. Di sini ada input, proses, sama output. Tahap pertama adalah input. Dimulai dengan proses pengambilan data dari database MySQL bernama Coffice. Sistem melakukan koneksi ke database menggunakan library SQL Alchemist, kemudian menjalankan query SQL untuk mengambil data transaksi dari tabel fact transaction agar informasi transaksi lebih lengkap. Data tersebut digabungkan dengan tabel dimensi dim date, dim product, dan dim payment method. Hasil penggabungan menghasilkan atribut berupa tanggal transaksi, waktu transaksi, metode pembayaran, nominal transaksi, dan nama produk. Dataset ini lah yang menjadi sumber utama dalam proses analisis dan prediksi penjualan. Selanjutnya, pra-pemrosesan data. Setelah data berhasil diperoleh database, sistem melakukan proses pra-pemrosesan untuk mempersiapkan data sebelum dianalisis. Pada tahap ini, kolom date time dikonversi menjadi format waktu yang dapat diproses oleh Python. Selanjutnya, dilakukan ekstraksi fitur waktu sehingga diperoleh dua atribut baru, yaitu hours dan day of week. Penambahan atribut ini bertujuan untuk mempermudah analisis pola penjualan berdasarkan waktu operasional toko. Selanjutnya, agregasi penjualan harian. Agregasi data penjualan harian, seluruh transaksi dikelompokkan berdasarkan tanggal transaksi hingga diperoleh total omset setiap hari. Setelah proses agregasi selesai, struktur data diubah menjadi format yang dibutuhkan oleh algoritma Probit, yaitu menggunakan kolom DS sebagai tanggal dan kolom Y sebagai total penjualan harian. Dataset hasil agregasi ini kemudian digunakan sebagai data latihan atau training data untuk proses forecasting. Keempat, pelatihan model Probit. Pada tahap ini, sistem membangun model prediksi menggunakan algoritma Facebook Probit. Model dilatih menggunakan data penjualan harian yang telah melalui proses agregasi. Selama proses pelatihan, Probit mempelajari pola tren penjualan serta pola musiman yang terjadi setiap hari, minggu, dan tahun. Dengan menggunakan metode multiplicative seasonality, setelah proses pelatihan selesai, model siap digunakan untuk menghasilkan prediksi penjualan pada tanggal yang diinginkan. Visualisasi data historis. Tab pertama. Setelah model berhasil dibangun, sistem menampilkan berbagai visualisasi data historis. Pada pertama, dashboard Streamlit. Visualisasi yang ditampilkan meliputi boxplot sales per hours untuk melihat persebaran nilai penjualan pada setiap jam operasional, total penjualan per hours untuk mengetahui jam dengan pendapatan tinggi, revenue berdasarkan produk dan jam untuk membandingkan performa masing-masing varian kopi berdasarkan waktu transaksi,
tren penjualan harian berdasarkan hari untuk melihat pola jumlah transaksi pada setiap hari dan seminggu. Monthly sales revenue by product untuk membandingkan total pendapatan setiap harian kopi pada masing-masing bulan. Visualisasi ini membantu pengguna memahami pola historis penjualan sebelum melakukan proses prediksi. Selanjutnya, proses prediksi dan penghitungan rasio. Input prediksi oleh pengguna tab 2. Pada tab 2, pengguna diberikan fasilitas untuk melakukan prediksi secara mandiri. Pengguna terlebih dahulu memilih tanggal target yang diinginkan, diprediksi menggunakan komponen data input. Selanjutnya pengguna memilih satu atau beberapa atau seluruh varian kopi melalui fitur selection. Setelah seluruh parameter ditentukan, pengguna menekan tombol jalan prediksi sehingga sistem mulai melakukan proses forecasting secara sesuai dengan pilihan pengguna. Selanjutnya, proses prediksi dan perhitungan rasio. Setelah tombol prediksi ditekan, sistem menggunakan mode Propet untuk memperkirakan total penjualan toko pada tanggal yang dipilih. Selanjutnya, sistem menghitung rasio kontribusi dari varian kopi yang dipilih berdasarkan data historis penjualan. Rasio tersebut diperoleh dengan membandingkan total penjualan varian kopi yang dipilih terhadap total seluruh penjualan. Nilai prediksi total toko kemudian dikalikan dengan rasio tersebut sehingga menghasilkan estimasi omset untuk varian kopi yang dipilih. Selanjutnya, output prediksi dan visualisasi forecasting. Tahap terakhir adalah penyajian hasil prediksi kepada pengguna. Sistem menampilkan hasil prediksi dalam bentuk metric card yang berisi estimasi total omset toko dan estimasi omset khusus untuk varian kopi yang dipilih, beserta presentasi kontribusinya. Selain itu, sistem juga menampilkan grafik forecasting Propet yang memperhatikan data historis, garis hasil prediksi, serta interval kepercayaan confidence interval sebesar 95%. Grafik ini membantu pengguna memahami perkembangan tren penjualan sekaligus memperkirakan kondisi penjualan pada masa mendatang. Ringkasan alurnya: input data MySQL, praprocessing, agregasi, pelatihan model, analisis dan visual data historis, input oleh pengguna, proses prediksi dan perhitungan, output prediksi dan forecasting. Ini adalah tampilan web sebenarnya yang saya sudah tadi jelaskan dari boxplot, visualisasi data dan lain-lain. Dan ini adalah hasil yang saya juga sudah jelaskan dari pelatihan model ML dan perhitungan dan input datanya. Oke, sekian dan terima kasih.